Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ayah Pandu di channel kami Rumah Pribadi. Kali ini kami akan membahas salah satu aktivitas olahraga kami, yakni lari. Jadi sebelumnya saya ini sebenarnya suka banyak sekali olahraga, mulai dari sepak bola, kemudian ada futsal, badminton, pokoknya olahraga kampung. Saya ini sangat sering dulu melakukannya, tapi eh, akhir-akhir ini kalau ingin sepak bola itu kan lapangan bola juga sudah semakin jarang. Kemudian untuk futsal teman-teman semakin tua, teman-teman juga makin jarang yang ngajak futsal. Dan yang terakhir itu saya sering badminton. Untuk badminton ini karena sudah lama vakum, jadi saya untuk memulai kembali itu agak susah. Dan solusinya yang paling mudah itu untuk tetap berkegiatan olahraga agar untuk menjaga imun kita untuk tetap maksimal, tetap baik, dan juga untuk menjaga tubuh kita agar tetap sehat. Saya tuh sedang gemari lari. Lari sendiri tuh mulai dari jogging, kemudian kemarin juga ada Borobudur Marathon, saya sempat coba ikut, tapi karena kemarin sempat cedera ankle, jadi saya untuk virtual run-nya baru 2 kali run. Saya untuk yang terakhir tidak bisa lanjut lagi karena cedera ankle itu. Jadi untuk lari sendiri itu sebenarnya olahraga yang sangat mudah. Bahkan eh, lari ini saya pilih karena kita tidak perlu partner, tidak perlu menunggu teman, nggak perlu harus bersama-sama dengan teman kita. Bahkan kita sendiri itu udah bisa berangkat lari, nanti pulang udah dapat berapa kilometer, udah badan udah berasa enak, berasa sehat. Jadi untuk lari ini saya sebenarnya juga masih belajar, masih pemula. Untuk lari sendiri kan sebenarnya mudah, tapi juga perlu belajar terkait dengan basic-basicnya, seperti gimana cara untuk mengambil nafasnya, bagaimana untuk landingnya, untuk cadence-nya gimana, untuk stepnya gimana, kita perlu belajar. Nanti kita akan coba bahas di video yang lain. Tapi untuk video yang pertama ini kita ingin membahas lari itu sebenarnya olahraga yang mudah. Jadi untuk kita berlari itu sebenarnya bisa tanpa apapun, misal dengan kaki nyeker ataupun barefoot running itu sebenarnya bisa. Akan tetapi untuk jangka panjang itu kita harus tetap menjaga kesehatan kaki kita, mulai dari meniskus kita agar tetap awet, tetap kuat. Untuk penunjang gerak kita juga agar tetap senantiasa fit dan siap untuk digunakan. Untuk lari yang selanjutnya kita membutuhkan running gear atau sepatu yang proper. Nah, di video ini kami ingin membahas salah satu sepatu yang sering saya gunakan. Tapi sebelumnya saya ketika belum mengenal lari itu cuma lari asal-asalan, saya pakai sepatu yang di sini, yang ini, sepatu ini. Tapi karena saya terus belajar dan juga nonton video di YouTube terkait running, ternyata kita butuh sepatu khusus untuk lari itu sendiri. Dan kali ini kami akan membahas running gear saya, Case Ekiden Elite. Jadi akhir-akhir ini saya sering pakai sepatu ini teman-teman untuk running, karena semakin lama untuk berlari itu ternyata memang kaki itu butuh perlindungan yang lebih. Karena untuk sebelumnya saya pakai sepatu yang ini tuh setiap berlari mungkin 2 atau 3 kali, saya seminggu itu kurang lebih 3 kali berlari. Itu ketika 3 kali berlari pasti kaki itu terasa di bagian sendi-sendi, mulai dari ankle dan juga lutut saya itu terasa kurang nyaman. Jadi karena saya cari-cari review di YouTube terkait sepatu apa yang harganya miring dan juga kualitasnya baik, saya pilih sepatu lokal ini, Case Ekiden Elite dari 910 teman-teman. Untuk sepatunya sendiri ini saya beli dengan uang pribadi saya, dengan harga yang cukup miring, kurang lebih 380. Jadi apapun pendapat kami di video ini murni dari pendapat kami, tidak ada pihak manapun yang mengintervensi pendapat saya. Jadi untuk sepatu ini saya rasakan cukup nyaman ya. Mari kita bedah apa saja yang ada di sepatu ini, teknologi apa saja, dan juga fitur-fitur apa saja yang ada di sepatu ini. Ayo kita
bedah sepatu ini. Ini dia teman-teman, sosok sepatu dari 910 Case Eki dan Elite. Saya memilih warna yang hitam dengan kombinasi abu-abu dan merah. Untuk pembahasan sepatunya sendiri, kita mulai dari uppernya. Bagian atasnya ini terdiri dari lapisan yang cukup translucent atau transparan. Tangan saya terlihat ya ini teman-teman. Ini kalau dari 910-nya ini uppernya itu diklaim terbuat dari polyester, ada teknologi hyperweb dan active frame, seperti yang tertulis di ini di selebaran yang ada di dalam sepatunya. Ini tertulis untuk uppernya itu ada teknologi hyperweb dan juga maxi breath upper touch. Jadi untuk uppernya ini memang terlihat sangat tipis dan juga transparan, sehingga untuk sirkulasi udaranya sendiri kemungkinan harapan dari 910 akan memberikan feel yang dingin. Jadi ketika kita berlari kan kita butuh pendinginan ketika sudah berlari cukup jauh, maka suhu kaki kita akan naik. Nah, dengan upper yang seperti ini diharapkan sirkulasi udaranya baik sehingga membantu pendinginan kaki kita. Kemudian untuk tangnya sendiri atau lidah sepatunya ini tidak ada paddingnya, jadi tipis seperti ini, tidak ada padding. Kemudian juga ada di bagian, mungkin ini bisa digunakan sebagai pull tab teman-teman, tapi hanya kecil ya. Dan juga ini ada paddingnya di sini, cukup empuk, jadi untuk meminimalkan lecet atau blister di sekitar kaki kita. Mata kaki kan kadang blister kalau sepatunya tidak ada padding di daerah situ. Kemudian dari upper kita lanjut lagi, kita ganti yang sepatu sebelah kanan. Untuk insole-nya teman-teman, insole-nya ini klaim dari 910 menggunakan teknologi yang diberi nama Hexacus. Jadi cushion yang di dalamnya itu terdiri dari bentuk heksagonal atau segi 6, dan ini cukup empuk teman-teman, bisa dilihat empuk ya. Untuk insole-nya dengan teknologi seperti itu diharapkan membantu untuk meredam guncangan, meredam ketika kaki kita mendarat teman-teman. Untuk selanjutnya, untuk midsole-nya sendiri cukup tebal teman-teman ya. Untuk heel to drop-nya itu nanti kita cantumkan di video karena saya lupa untuk mengukur dan tertulis di 910, saya juga belum melihatnya. Untuk midsole-nya sendiri mungkin feel-nya kalau kita tekan seperti ini agak butuh effort lebih, jadi rasanya mungkin agak keras dibanding sepatu-sepatu lari yang pernah saya rasakan. Tapi ya feel-nya keras tapi empuk, jadi ya tetap ada empuknya tapi memang feel-nya agak keras. Dan untuk elastisitasnya, karena ini sepatu lari tanpa carbon plate, jadi masih bisa ditekuk dan juga cukup elastis. Kemudian selanjutnya untuk outsole-nya, bagian bawahnya ini ada rubber yang mengelilingi bawah sepatu tapi tidak full. Jadi yang di tengah ini hanya midsole yang terekspos di outsole-nya. Untuk outsole-nya sendiri karetnya ini cukup tebal ya teman-teman, dan memberikan, kemarin saya coba untuk jalan di keramik dan juga di paving block tidak terasa licin sama sekali. Mungkin untuk di aspal sangat mendukung gripnya, traksinya, tapi kalau untuk lari off road atau di jalan yang
tidak terlalu baik seperti kerikil dan tanah atau tanah liat, kemungkinan terasa agak licin karena untuk geriginya sendiri ini sangat minim, karena memang peruntukan sepatu ini untuk lari di jalan raya atau di aspal, teman-teman. Kemudian untuk feel dari uppernya ini terasa sedikit kaku ya teman-teman, polyesternya ini terasa sedikit kaku. Kalau bisa saya rasakan nih agak kaku di sini. Tapi memang kelebihannya ini memberikan sirkulasi yang lebih baik. Dan di bagian belakangnya ada bagian yang reflektif, jadi ketika kita berlari di malam hari kemungkinan bisa terlihat dari belakang, jadi tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ditubruk dari belakang atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Untuk berat dari sepatunya, mari kita timbang dengan timbangan digital ini, teman-teman. Jadi untuk berat Nine GSEG dan ini tertera 274 gram ya teman-teman. Cukup ya dibilang ringan, tidak ringan sekali, tapi untuk dibilang berat juga ini belum berat. Jadi cukup untuk menemani kita untuk berlari sehari-hari. Ya teman-teman, barusan udah kita bahas tentang fitur dan juga teknologi dari sepatu Nine GSEG dan ini. Sekarang kita bahas untuk kelebihan dan kekurangannya. Untuk sepatu ini itu kelebihannya yang paling saya rasakan itu untuk value for money-nya sangat baik, karena dengan budget yang terbilang cukup murah, tapi sepatu ini sudah mumpuni untuk diajak berlari full marathon seperti klaim dari Nine. Sepatu ini diciptakan atau dibuat untuk full marathon, dan klaim dari Nine itu sendiri juga bukan sekedar cuma klaim asal-asalan atau sembarangan, tapi buktinya kemarin ketika baru maraton, atlet-atlet yang sponsori oleh Nine itu mereka diberikan sepatu Nine juga, tapi dengan seri yang berbeda, yakni Haze Vision. Mereka pakai Haze Vision. Jadi untuk klaim dari Nine ini bisa dikatakan bisa bekerja dengan baik untuk full marathon, tapi saya belum mencobanya. Mungkin untuk beberapa waktu ke depan bisa saya coba untuk berlari cukup jauh. Untuk kelebihan yang selanjutnya, untuk sepatu ini juga memberikan perlindungan yang baik untuk berlari. Seperti dilihat teman-teman, untuk modelnya ini kan bentuk dari midsole-nya ini sangat tebal, jadi bisa dibilang seperti itu, bisa cukup tebal dan bulky. Kemudian juga bentuknya yang rocker arm atau seperti kapal, jadi ketika kita berlari itu akan memberikan efek propel ke depan atau mendorong kita ke depan, jadi tidak perlu effort lebih untuk kita menjejakkan kaki ke depan. Mungkin itu kelebihan yang saya rasakan ketika first impression dengan sepatu ini. Untuk kekurangan yang saya rasakan, yang pertama itu untuk uppernya teman-teman. Uppernya ini terlihat tipis tapi ternyata rasanya cukup kaku teman-teman. Jadi ketika kita ajak berlari tuh rasa uppernya itu seperti kaku, kurang fleksibel ya. Mungkin sering berjalannya waktu, semakin sering kita pakai sepatu ini akan makin break in, jadi uppernya akan terasa lebih fleksibel atau lebih lentur. Yang kedua kekurangannya itu tali sepatunya teman-teman. Tali sepatunya untuk panjangnya sendiri, untuk simpul yang biasa, apabila kita tidak menggunakan runner's knot, tidak sampai di lubang terakhir ini, itu cukup panjangnya itu cukup bisa kita gunakan untuk menali seperti simpul seperti biasa. Tapi kalau kita pakai runner's knot seperti ini teman-teman, talinya sedikit kurang panjang, jadi untuk membuat tali yang seperti biasa itu agak susah karena talinya kurang panjang. Mungkin kalau hanya sekedar tali kan kita bisa beli tali yang lebih panjang, jadi itu masalahnya jadi kelar. Untuk kekurangan saya rasakan dua itu saja, upper yang kaku dan juga talinya yang kurang panjang. Saya rasa cukup untuk pembahasan sepatu Nine GSEG ini teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, dan juga apabila ada salah-salah kata saya dalam menyampaikan review saya mohon maaf. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, and share channel kami Rumah Pribadi agar kami lebih semangat untuk
membagikan dan juga membuat video-video yang bermanfaat untuk teman-teman. Sekali lagi terima kasih teman-teman.